Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKI Tegalrejo Salatiga. Kita akan bersama untuk menghayati lagi iman kita melalui pemahaman Alkitab pada sore hari ini. Untuk itu, sebelumnya marilah kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami anak-anakmu Jemaat GKI Tegalrejo Salatiga saat ini bersahati untuk menghayati firman-Mu melalui pemahaman Alkitab pada sore hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami dengan hikmat-Mu untuk memahami kehendak-Mu dan untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Mampukan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh saudara kita Esther Kopa. Tema yang diambil dalam PA hari ini yaitu diutus untuk berkarya. Mari silahkan saudara Esther Kopa untuk membacakan firman Tuhan yang digunakan untuk PA hari ini. Saat sore hari ini yaitu terambil dari Kisah Para Rasul yang pertama ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-14. LAI memberikan judul yaitu Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih untuk saudari Esther yang telah membacakan ayat firman Tuhan pada sore hari ini. Dan saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas dan menceritakan tentang bagaimana perjalanan gereja mula-mula yang dituntun atau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus untuk mengerjakan pekerjaan pengabaran Injil. Dan pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14 pada pasal yang pertama ini, kita diajak untuk melihat bagaimana para murid menghidupi janji yang Yesus sampaikan sebelum kenaikannya ke surga. Mereka bertekun dengan sehati melihat pada pekerjaan Allah di dalam Tuhan Yesus sebagai suatu pekerjaan yang mesti dilanjutkan dengan sungguh-sungguh. Pada awalnya, para murid-murid ini berpikiran tentang bagaimana pemulihan bangsa Israel seperti yang dituliskan pada ayat yang ke-6. Dan janji pemulihan itu dijawab oleh Yesus pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dengan memberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi kerajaan Israel secara politik tidaklah sangat penting menurut Yesus.
Tetapi adanya kehidupan kerajaan Allah di bumi ini merupakan hal yang penting. Para murid menjadi saksi Kristus dalam kuasa kesanggupan telah menghadirkan pemerintahan dalam kepemimpinan serupa Yesus. Hal ini sesungguhnya telah menunjukkan bahwa Yesus meraja bukan hanya kepada orang Yahudi atau orang Israel, tetapi juga kepada setiap umat pilihan atau umat yang diciptakan. Yesus meraja dan juga kita sebagai manusia melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya terjadi pendamaian bagi Allah dan manusia. Manusia menjadi saksinya dalam kuasa Roh membuktikan bahwa manusia telah menjadi satu dengan Allah yang meraja atau hidup atas umatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pengantar PA pada sore hari ini. Namun sebelum saya menyerahkan ke Pak Widi, ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Pak Widi mengenai dengan hal PA kita pada sore hari ini. Tema kita diutus untuk berkarya, tetapi bacaan PA kita hari ini tentang murid kembali ke Yerusalem dan berdoa untuk menanti. Nah, apa karyanya Pak? Itu yang saya mau tanya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Saudari Esther dan Saudara Melvin yang telah memberikan pengantar dan juga sebuah pertanyaan kritis tentang tema kita hari ini, yaitu diutus untuk berkarya, sedangkan dalam bacaan ini apa karyanya? Mereka hanya berkumpul, bersehati, dan tidak melakukan apa-apa. Mereka masih menunggu-nunggu di Yerusalem. Lalu apa karyanya? Mari kita mencermati pesan dari ayat firman Tuhan hari ini dalam tema itu, dan juga dalam konteks penghayatan Hari Raya Gerejawi, bahwa kita sudah sampai kepada 7 minggu masa Paskah. Angka 7 mengingatkan kita tentang penciptaan 7 hari. Nah, dalam penghayatan masa Paskah selama 7 minggu ini kita akan sampai kepada sebuah masa yang baru. Sebuah masa yang baru sebagaimana digambarkan seperti sebuah penciptaan. Nah, itu sebabnya juga para murid bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Ada sebuah pembaruan yang diharapkan oleh para murid dari Tuhan Yesus. Nah, memang untuk memperbaharui para murid diutus oleh Tuhan Yesus. Mereka sudah dipersiapkan, pada saatnya mereka akan diutus untuk menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Disitulah mereka akan berkarya memperbaharui dunia di dalam pengharapan hidup yang baru dalam rahmat kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita juga perlu memperhatikan sesuatu yang penting, bukan hanya sebuah pembaharuan, memperbarui sesuatu yang ada di sekitar kita, tetapi terlebih dahulu adalah sebuah pembaharuan yang harus terjadi, perlu terjadi di dalam diri kita sebagai agen-agen perubahan. Para murid perlu diperbarui, yang dalam istilahnya adalah perlu bertobat. Bertobat seringkali kita pahami secara sempit, hanya dimaknai dari orang yang tadinya belum percaya kepada Yesus, kini sudah percaya dikatakan bertobat. Tetapi sebuah pertobatan sesungguhnya adalah sebuah pembaharuan. Para murid pun beberapa kali mereka sudah percaya kepada Yesus tetapi harus bertobat. Demikian juga kita perlu terus bertobat. Bagaimana kita bisa bertobat? Yang dibutuhkan adalah sebuah refleksi, sebuah kesadaran baru. Dan itu penting untuk memperbaharui diri, kesadaran diri melalui bertekun di dalam doa. Mungkin nampaknya kita belum kelihatan melakukan apa-apa, tetapi kita sudah melakukan suatu perkara yang besar yang menjadi landasan tindakan kita untuk mengubah atau memperbaharui dunia ini. Nah, kalau kita melihat
Bagaimana para murid di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini diperbaharui, yang tadinya mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan kerajaan Israel secara politis, ternyata Tuhan Yesus punya sesuatu yang baru yang perlu dihayati oleh para murid. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-7, di sana digunakan kata kuasa. Ayat yang ke-7 kata kuasa itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata exousia, yang artinya sebuah pemerintahan, sebuah wilayah kekuasaan yang bersifat menaklukkan sesuatu yang di luar, yang di sekitar. Tetapi pada ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa, dan kata kuasa di sini yang digunakan dalam bahasa Yunani tidak menggunakan kata exousia, tetapi menggunakan kata dunamin atau dunamis. Kita sering mendengar kata-kata yang mirip dengan itu, dinamis, dinamika. Itu adalah sebuah kesanggupan, sebuah kemampuan yang muncul dari dalam diri. Jadi sebelum melakukan sesuatu perubahan dari dalam diri perlu ada kuasa untuk melakukan mukjizat, dan itu mulai dari sebuah kesadaran baru. Pembaharuan diri itu menjadi satu langkah yang penting sebelum kita bisa diutus untuk berkarya. Bahkan pembaharuan diri itu sudah merupakan karya yang penting. Bukan hanya yang kelihatan, tetapi sesuatu yang tidak kelihatan melalui sebuah refleksi, melalui sebuah penghayatan hidup menurut kehendak Tuhan. Itulah sebuah karya. Begitu, Kak Melvin? Ingin menanggapi berdasarkan tema hari ini, yaitu diutus untuk berkarya. Nah, sedangkan kita saat ini disuruh di rumah aja, kira-kira relevansinya bagaimana Pak untuk kita? Ya, terima kasih. Justru disinilah kita melihat ketika kita memang dipaksa oleh keadaan dan situasi dalam wabah virus corona ini, kita diminta untuk di rumah saja. Karya-karya kita dibatasi. Maka kita justru diberikan kesempatan yang penting untuk berkarya di dalam pembaharuan pemahaman kita. Jadi kesempatan yang sangat penting kita bisa berkarya dimulai dengan karya dalam diri. Stay at home. Ada banyak hal yang perlu kita refleksikan, melihat diri dulu, melihat ke dalam dulu, melihat keluarga kita dulu. Lalu kita perlu berefleksi, adakah sesuatu yang selama ini belum begitu kita sadari atau kita perhatikan yang sesungguhnya penting. Kalau kita bisa menemukan kesadaran-kesadaran baru, karya-karya baru itu dimulai dari pemahaman. Dengan pemahaman yang benar, visi yang benar, maka kita percaya nanti kita akan memasuki sebuah pembaharuan. Tetapi kita juga perlu sadar, mungkin pembaharuan yang akan terjadi tidak seperti yang diharapkan oleh bangsa Israel, yang diharapkan oleh para murid kepada Yesus. Dia bertanya bahwa maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Dipulihkan sama seperti kejayaan bangsa Israel masa lalu di zaman Raja Daud yang demikian terkenal itu. Kita juga ingin dipulihkan sama seperti masa sebelum ada virus corona. Mungkin seperti itu. Tetapi bisa jadi mungkin tidak akan pernah kembali seperti masa yang lalu. Bisa jadi mungkin virus corona tidak akan pernah hilang. Kita harus siap untuk kondisi yang baru. Dimulai dari pembaharuan diri kita, cara hidup kita, kreativitas kita. Bagaimana cara kita bekerja mencari nafkah juga perlu pembaharuan dan kreativitas. Itulah saatnya
saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menghayati sebuah pembaharuan, dimulai dari cara berpikir kita, dimulai dari pemahaman-pemahaman kita dan kesadaran-kesadaran baru yang perlu kita gali dan temukan. Jadi kira-kira begitu, Pak Esther. Ada sebuah karya yang penting bisa kita lakukan justru di dalam keadaan stay at home, untuk work from home. Semua kita kerjakan dari rumah, karya yang tidak terlalu kelihatan, bahkan dalam zaman yang terus berubah. Nah, sekarang sudah memasuki revolusi industri kelima. Nah, kita perlu siap untuk segala perubahan itu. Walaupun kita tinggal di daerah, kita tinggal mungkin di kampung, tapi era globalisasi biar bagaimanapun akan menjadi konteks kita hari ini. Kita harus juga siap karena itu pun akan mempengaruhi kehidupan kita. Begitu, Kak Esther? Bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih, Pak. Baik. Kalau sudah cukup tentang pengantar kita hari ini, saya kira nanti kita bisa bersama-sama berefleksi dengan rekaman pengantar kita ini bagi para jemaat untuk bisa menanggapi dalam konteks situasi pergumulannya atau juga perjuangan hidup dan harapan-harapannya. Nanti akan kita bahas bersama. Tuhan memberkati kita. Selamat ber-PA.